Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatul Zahra Trifaul. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberi sedikit penjelasan tentang reksadana. Oke, untuk pembahasan pertama kita akan belajar tentang definisi reksadana. Jadi sebenarnya reksadana itu apa sih? Nah, kalau menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95, tepatnya pasal 1 ayat 27, dijelaskan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, untuk efek yang dikeluarkan oleh reksadana perseroan itu disebut saham. Nah, jadi kalau reksadana ini itu pengelolaan portofolionya dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Nah, sedangkan untuk pengadministrasian dan penyimpanan portofolio ditunjuk dan juga dilakukan kontrak dengan bank kustodian. Nah, kalau modal yang diwajibkan untuk pemenuhan modal ditempatkan dan disetor penuh pada waktu reksadana didirikan itu minimum 1% dari modal reksadana. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis reksadana. Jadi, kalau menurut peraturan Bapepam itu ditinjau dari portofolio investasi, reksadana itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, lalu ada reksadana saham, dan juga reksadana campuran. Nah, tentunya keempat jenis reksadana tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Nah, itu untuk karakteristiknya sudah saya cantumkan di slide. Jadi bisa dibaca secara seksama ya. Oke, untuk yang ketiga yaitu tentang manfaat reksadana. Jadi di sini saya mengutip dari referensi Darmaji dan Fahrudin tahun 2001 bahwa manfaat yang diperoleh investor jika melakukan investasi reksadana itu antara lain yang pertama yaitu dana yang minimum. Jadi, investor tidak memerlukan dana yang besar untuk memiliki sebuah reksadana. Walaupun tidak memiliki dana yang cukup, investor tetap bisa melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Lalu yang kedua yaitu efisiensi waktu. Mengapa disebut efisiensi waktu? Karena dengan reksadana itu investasi yang kita lakukan akan diolah oleh manajer investasi, jadi bukan kita sendiri yang mengelola. Otomatis hal tersebut akan membuat waktu kita lebih terbatas dan efisien. Lalu yang ketiga yaitu mudah. Nah, jadi reksadana ini mempermudah investor untuk melakukan investasi di pasar modal karena salah satunya itu tadi dikelola dan dibantu oleh manajer investasi yang tentunya telah profesional. Nah, selanjutnya yaitu resiko reksadana. Di sini saya juga mengutip dari Darmaji dan Fahrudin bahwa risiko yang terdapat dalam reksadana itu ada 3. Yang pertama yaitu risiko berkurangnya unit penyertaan, yang kedua risiko likuiditas, yang ketiga risiko one prestasi. Untuk penjelasannya sudah saya cantumkan di slide ya, itu udah dirangkum dan silakan dibaca. Untuk selanjutnya yaitu tentang kinerja reksadana. Jadi yang disebut kinerja reksadana itu merupakan kemampuan reksadana dalam memberikan keuntungan kepada investor. Untuk metode yang digunakan itu ada metode Sharpe menurut Jones tahun 1996. Nah, selanjutnya pembahasan tentang metode Sharpe. Kalau untuk metode Sharpe ini pengukurannya didasarkan pada risiko premium, di mana risiko premium itu merupakan perbedaan selisih antara rata-rata return dengan return yang bebas risiko. Nah, di situ sudah saya cantumkan formula atau rumus dari metode Sharpe. Nah, kalau berdasarkan formula itu, maka dapat disimpulkan bahwa metode ini itu yang pertama mengukur excess return per unit resiko total atau deviasi standar. Lalu yang kedua semakin tinggi RVAR semakin baik kinerja reksadana, dan yang ketiga reksadana dapat diperingkat berdasarkan nilai RVAR. Itu menurut Jones tahun 1996. Oke, selanjutnya tentang reksadana syariah. Jadi, kalau yang tadi kita membahas reksadana secara umum, sekarang kita membahas reksadana syariah. Jadi, reksadana syariah itu reksadana yang beroperasi menurut ketentuan syariah, baik dalam akadnya, pengelolaan dananya, mekanisme, dan juga
operasionalnya. Nah, kalau dalam reksadana syariah itu antara pemodal dan manajer investasi itu menggunakan akad wakalah. Nah, lalu apa bedanya sama reksadana konvensional? Jadi, reksadana syariah dan reksadana konvensional itu berbeda dalam beberapa hal. Nah, yang pertama itu dalam pengelolaannya. Di situ bisa dilihat bahwa reksadana syariah itu tentunya dikelola sesuai prinsip syariah, sedangkan reksadana dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Untuk yang kedua, ditinjau dari efek yang menjadi portofolio investasi. Kalau untuk yang reksadana syariah itu investasi hanya pada efek-efek yang masuk dalam DES atau daftar efek syariah. Sedangkan kalau reksadana konvensional, investasi pada seluruh efek diperbolehkan, baik itu yang industri halal ataupun non halal. Lalu dari segi mekanisme pembersihan kekayaan dan halal, kalau untuk reksadana syariah itu terdapat mekanisme pembersihan kekayaan non halal atau cleansing, sedangkan kalau untuk reksadana konvensional tidak ada. Nah, ini lagi yang membedakan. Kalau di reksadana syariah itu ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah, sedangkan kalau di reksadana konvensional tentunya tidak ada. Yang terakhir yaitu tentunya berbeda di akadnya. Kalau yang reksadana syariah itu memakai akad syariah seperti yang dijelaskan tadi ya, memakai akad wakalah. Nah, kalau untuk yang reksadana biasa berdasarkan kontrak aja tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Nah, gimana, udah tertarik belum untuk beli reksadana? Karena tidak menutup kemungkinan dengan reksadana semua mimpi kamu bisa menjadi nyata loh. Karena sekarang itu zamannya anak muda yang udah mempunyai investasi dalam bentuk apapun. Untuk apa? Untuk menjamin kehidupan di masa depan. Biar nggak tergantung oleh duit orang tua terus. And the last, thank you atas perhatiannya semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan komen ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.